Selamat malam Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia sekali malam ini kita bisa berjumpa kembali dengan saya Pendeta Hosea dalam doa malam bersama di Advent kedua Sabtu 11 Desember 2021. Kita akan mengangkat sebuah tema, namanya adalah Yohanes. Mari kita berdoa. Ya Allah, pimpin dan terangilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Di masa Raya Advent yang kedua tahun ini, di masa penantian lewatnya tekanan pandemi dari tengah-tengah kehidupan kami, tuntunlah dan terangilah kami dengan firman-Mu. Tuntunlah dengan hikmat makrifat yang dari Tuhan. Dalam Yesus Kristus Sang Sabda yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan Saudara, saya akan mengajak bersama-sama mendasarkan bacaan Alkitab kita, mendasari doa bersama kita dari Lukas pasal 1 ayat 57 sampai dengan yang ke-66. Namun saya akan membacakan pada ayat yang ke-59 hingga 63 yang demikian. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Sakaria, menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, dalam tradisi Yahudi, pemberian nama untuk seorang anak sesuai nama ayahnya hal yang lazim. Apalagi ayahnya seorang imam. Banyak orang di sekitarnya pengen menyaksikan anak yang tidak diduga itu. Anak yang lahir menjadi suatu karunia yang ajaib di mata mereka. Juga mereka ingin menyaksikan serta turut memberikan nama di hari ke-8 saat anak itu disunatkan. Mereka menjadi terkejut dan heran ketika hendak memberinya nama Sakaria bagi anak itu karena ayahnya bernama Sakaria, yang artinya Tuhan telah mengingat. Tetapi Elizabeth, istri Imam Sakaria, menyampaikan, menolak. Jangan, ia harus dinamai Yohanes. Yohanes dalam bahasa Yunani Ioannes, dan dari bahasa Ibrani Yehohanan atau Yohanan, artinya Yahweh atau Tuhan memberikan karunia. Dan ketika dikonfirmasi dengan Imam Sakaria yang waktu itu sedang tidak bisa bicara, keluh atau sedang bisu, ia menyampaikan dengan menulis di batu. Namanya adalah Yohanes. Sakaria, Tuhan telah mengingat. Yohanes artinya Tuhan memberikan karunia. Arti yang berbeda dari nama yang berbeda. Tuhan lebih dari sekedar mengingat. Kali ini kelahiran dan kehadiran Yohanes menjadi tanda bahwa ia, Allah, bukan hanya mengingat tetapi berkenan memberikan karunia. Allah mau menyatakan, memenuhkan apa yang pernah dijanjikan dan disampaikan oleh para nabi.
Dan kalau kita memperhatikan lebih lanjut, setelah Zakaria bisa bicara, ia mengungkapkan pujian bagi Tuhan, dan yang menarik dari isi pujian itu, ia bukan hanya bersyukur, mengungkapkan pujian karena kehadiran Yohanes anaknya, melainkan juga tentang kehadiran Allah yang melawat, di mana lawatannya menumbuhkan tanduk keselamatan bagi umat manusia. Lawatannya tanda kehadiran Mesias, keturunan Daud yang akan mengaruniakan kelepasan bagi manusia, agar mewujudkan ibadah kepada Allah dalam kekudusan dan kebenaran. Untuk menyambut dan merasakan rahmat dan belas kasih-Nya. Biarlah dengan mengingat nama itu, namanya adalah Yohanes, kita semakin percaya dan berpengharapan bahwa Allah juga berkenan melawat dan memberikan karunia, rahmat dan belas kasih-Nya, serta keselamatan kepada saudara dan saya di masa pandemi dan situasi yang sulit ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah untuk terang firman-Mu yang menerangi dan menguatkan iman percaya kami serta pengharapan kami. Kami percaya itu tidak akan sia-sia, sebagaimana Engkau telah menyatakan bagi keluarga Zakaria, tetangganya, orang-orang Yehuda dan Israel, juga bagi kami, umat-Mu di muka bumi ini. Kami di bumi pertiwi Indonesia, kami yang sedang menanti berlalunya pandemi. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu. Biarlah dengan iman, pengharapan, dan kasih Tuhan yang boleh kami nyatakan, sukacita dan pengharapan itu juga hadir dan memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, yang dalam beban, kesulitan, penderitaan, baik akibat pandemi dan juga bencana yang sedang melanda di beberapa daerah di negeri ini. Apa itu banjir, gunung erupsi, tanah longsor maupun bencana lainnya. Ya Tuhan, karuniakanlah kami dalam perbedaan yang sangat beragam di negeri ini, kesadaran hati yang melihat akan kasih karunia dan belas kasih Allah yang berkenan mengasihi dan menyelamatkan bangsa ini. Lebih dari itu, dengan segala keadaan apapun yang sedang mewarnai kehidupan bersama kami, biarlah kami mampu mewujudkan sujud sembah dan puji kemuliaan bagi-Mu ya Allah, dalam kekudusan dan kebenaran. Apapun yang melatar belakang keberadaan kami, umat-Mu dan jemaat Tuhan di negeri ini, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun di pelosok-pelosok desa, dari Bapak Presiden hingga Bapak-Bapak RT maupun RW, baik lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta, lembaga-lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga-lembaga gerejawi dan penginjilan. Kami, Jemaat Tuhan GKJ Jakarta, juga boleh menghadirkan tanda-tanda karunia dan belas kasih Allah yang menumbuhkan pengharapan, semangat, damai sejahtera, dan keselamatan bagi saudara-saudara kami yang sungguh-sungguh membutuhkan. Dan dalam kebersamaan yang terus menguat, kami mengelola segala masalah kami bersama di Indonesia ini. Inilah seru doa kami ya Allah, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan dalam pengasihan-Mu kami mohon. Amin. Demikianlah Ibu Bapa dan saudara-saudara, doa bersama kita malam ini. Ingat,
Namanya adalah Yohanes. Tuhan memberikan karunia bagi saudara dan saya di masa penantian ini. Selamat malam, selamat merayakan Advent, selamat beristirahat. Tuhan Yesus menyertai.